Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجبال أوتادا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Syarif Muawwan beserta keluarga besar almarhum guru kita bersama Bapak Ki Haji Muhasyar Baran, Al-Ustaz Haji Sahlan Hade, Buya Haji Syamsul Ma'arif, Ustaz Haji Halimi, Ustaz Musli dan para asatidz lainnya. Kalau tadi di Syarif Muawwan bercerita tentang Abi, saya banyak kenangan dengan beliau. Beliau sosok orang tua, benar-benar yang sayang sama anak-anak, sayang sama ustadz-ustadz, dan sosok orang tua yang gak pernah letih di dalam membina umatnya. Kalau Haji Syarif Muawwan semasa kecil mungkin jarang ketemu dengan orang tua, begitu juga saya. Jalan-jalan pun jarang, kalau enggak anaknya yang maksa. Itu ulama tuh, waktunya habis buat umat. Beliau orang yang paling rajin tahlilan, sholat jenazah di mana saja pasti ada beliau. Terakhir beliau datang ke rumah, mungkin ini cerita nggak ada yang pernah saya ceritakan. Diantar oleh siapa tuh, Bang Caimin, ya Caimin. Saya waktu itu baru sembuh, dia datang neokin saya. Ada beberapa hal yang masalah fikih yang beliau tanya sama saya. Nggak gengsi tuh, ulama tuh nggak gengsi. Kalau nggak tahu dia nggak tahu, bilang. Nggak kayak Ubaru. Kalau Ubaru nggak tahu, dia jawab sesuka dia. Dia tanya, nggak gengsi. Yang ditanya bocah, yang cebok aja belum bener, ditanya tuh. Dia nanya bener. Di situ saya anggap ini alim. Orang kalau alim tuh masih mau nanya, itu orang alim. Kalau dia udah nggak mau bertanya, itu namanya orang jahil. Beliau alim masih mau nanya sama saya. Sengaja datang ke rumah, beberapa hal masalah fikih kita diskusikan bersama. Saya ambil itu beberapa kitab, ini marojiknya kiai ini, dan beliau mau terima. Masya Allah, ini ilmu yang nggak dimiliki sama orang-orang sekarang. Ini ulama yang benar-benar dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya,
Maka dunia saat ini sedang bersedih hadirin. Saya sempat tanya sama guru saya ketika saya sowan ke sana, ada apa gerangan ini Kiai tahun 2000 begitu banyak ulama Indonesia maupun ulama luar yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum berhenti sampai kemarin Kiai di Kerapyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Lagi dipilih. Ntar tinggal digerus doang sama Allah. Yang baik-baik diambilin. Nih. Begitu emang. Allah ambil ilmu dari muka bumi itu begitu. Kalau tadi saya bacakan ayat wal jibala autada, gunung itulah sebagai paku. Karena kedalaman gunung menurut ahli adalah 2 kali lipat tingginya. Ulama itu bagaikan gunung yang jadi paku di mana-mana ada itu ulama. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang alim, selesainya alam. Mautul alimi musibatun la tujbaru, musibah yang susah ditambal. Kalau RT mati belum besok udah ada lagi gantinya. Betul. Presiden 2024 baru mau dipilih, sekarang udah pada muncul. Tapi ulama mati, wafat, musibatun la tujbaru, susah cari gantinya. Mungkin dia punya anak tapi tidak sekaliber orang tua. Wa thulmatun la tusaddu, bolongan yang tidak bisa ditambal. La mautu ahli qaryatin aisaru min mautil alim, matinya satu orang kampung lebih gampang daripada wafatnya satu orang alim. 20 tahun, 30 tahun belum tentu ada ganti seperti beliau. Benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama ikan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ulama itu bagaikan bintang di langit, yang mana saja kamu ikutin maka kamu bakal dapat petunjuk. Cuman zaman sekarang modelnya gampang jadiin ulama, padahal kriteria itu berat saudara. Kalau saya dipanggil kiai, mungkin saya intisab hati saya kepada kiai yang ada di Solo, yang kalau Rajaban digiring-giring tuh Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet? Kebo. Kita lihat, masya Allah. Kalau dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, bukan cuma ilmunya yang diwariskan. Yang pertama akhlaknya nabi ada pada ulama. Kita lihat zaman sekarang ulama yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang tawadu. Banyak ulama tawadu sekarang tapi tahu warna duit. Tahu warna duit. Ulama yang mutabahhir fi fannin min fununil ilm, menguasai satu fan daripada begitu banyaknya fan ilmu. Sekarang media angkat orang-orang yang pernah nyantren diangkat jadi ulama saudara. Betul gak? Yang nasribnya kelas 1 sanawiyah masih kalah nasribnya. Jadi ulama MUI lagi tahun kemarin. Yang gak kelas juntrungannya ngajinya di mana jadi ulama. Berat. Mana warasatul anbiya bukan hanya mewariskan ilmu, tapi apa-apa yang ada pada baginda Rasulullah diwariskannya. Daripada akhlaknya Rasulullah, zuhudnya Rasulullah, susahnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, ulama. Jangan lihat enaknya doang. Enak banget jadi kiai, jadi ulama, mobil banyak. Kagak ngerasain bayar kreditannya. Betul.
nggak ngerasain bangun malamnya tuh ulama nangis di hadapan Allah, yang dia pikirin umatnya, netes air mata. Emang nggak dipikirin tuh yang ngaji, pada tuh kagak punya duit didoain sama ulama. Bagaimana usahanya biar lancar. Kita nggak lihat bagaimana puasanya para ulama. Maka nggak sembarangan label ulama dilabelkan pada seseorang. Mana warasa itu, warasa yang syamil, kamil, jami', semuanya yang ada pada Rasulullah mencakup pada orang tersebut, baru dapat label ulama. Kalau kiai macam-macam dah. Ada kiai sembur, kerjanya cuma nyembur doang ya. Orang panas sumeng, Fatihah sembur, ulang. Bininya hilang, sembur, kawin lagi. Kiai sembur. Ada kiai tutur, ceramah mulu, pesantren kagak diurusin. Ada yang begitu. Ada kiai catur, kalau musim pilkada, musim pilpres repot dia main politik. Itu kiai catur. Ada kiai tandur. Apa kiai tandur? Ya yang pelangnya doang, santrinya kagak ada. Mana-mana nandur bawa proposal. Tapi yang mereka yang duduk dengan umat nih, 24 jam dengan umat. Pulang ke rumah yang dipikirin bukan anak beliau Abi Muasyar. Pulang ke rumah yang dipikirin bukan anak, makan udah sejadi-jadinya, tidur sejadi-jadinya. Kenapa? 24 jam buat anak. Saya ngerasain sendiri, nggak pernah ketemu sama orang tua selama di rumah. 89 saya di pesantren, 96, 95, 94 saya pulang. Paling bisa dihitung ketemu sama orang tua. Harapan beliau besar para ulama terhadap sulalah keturunan-keturunannya. Makanya berat label ulama. Yang pertama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak sembarangan. Karena nabinya begitu. Para sahabatnya begitu, bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'innya begitu, tabi'innya begitu. Ini namanya warasah. Warisannya daripada baginda junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berat saudara. Punya sifat khasyah, rasa takut yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang udah jarang. Abu-abu sikat, haram dikit sikat, dukung sana dukung sini, yang penting dapat duit. Udah jarang ulama yang nama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardah, yang percikannya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada para tabi'in sampai kepada alim ulama, yang setan aja takut sama bayangannya. Tapi beliau ketika ambil air wudu ya gemetar beliau, muka beliau menjadi merah ketakutan. Apa kata beliau? Tahukah engkau kepada siapa aku akan menghadap? Pada zat yang maha tahu apa yang ada dalam hatiku. Gemetar beliau, punya rasa takut yang masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ardah, ketika bersihin Baitul Mal, ada recehan satu saudara. Apa kata orang lain? Halah, katanya, udah buang aja recehan itu, nggak usah ditaruh lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Tahukah engkau sebab recehan ini aku takut ini jadi sandungan aku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dengan duit recehan. Ini ulama yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat.
Maka ada di antara mereka ulama-ulama yang diberikan maziyah karamah kepada oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa khosyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jawa saya lupa ada satu ulama yang kalau dikasih sesuatu nih, bahasa kita mah amplop. Amplop. Kalau amplop itu kagak bersih, syubhat, basah tangannya keluar tuh, gemeter tangannya, maziyahnya dia takut tuh sama yang masuk ke dalam dirinya yang gak halal, masuk ke dalam dirinya yang kagak bersih. Dijaga benar karena warasatul anbiya, yang dimakan oleh dirinya, dimakan anaknya, dimakan istrinya, benar-benar yang bersih. Saya dapat pelajaran penting dari beliau. Kalau orang kasih amplop ditanya dulu, ini amplop buat gua apa buat bangunan apa buat yatim? Saking telitinya tuh ulama. Kalau buat gua makan. Kalau buat yatim sebelah sono. Kalau buat bangunan sebelah sono, gak dicampur. Alhamdulillah. Kita minta sama Allah bakal muncul ulama-ulama yang punya sifat khosyah pada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini akan terus aman apabila masih ada ulama-ulama yang sedemikian adanya. Yang kedua, sifat ulama itu adalah mereka yang mempunyai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pintar banyak saudara, yang alim banyak. Tapi yang alim yang ngamalin ilmunya tidak pandang bulu, ini ulama. Kan ada orang pintar kalau yang diundang, yang ngundang orang berduit baru mau. Ada nggak begitu? Ada begitu? Ada nggak? Banyak. Tahu aja deh. Kalau orang susah dia nggak mau dapat. Tapi ulama gak pandang siapa yang butuhkan ilmu, siapa yang membutuhkan dakwah, dia datang. Ini yang udah jarang saudara. Almarhum pernah pesan sama saya dulu, amalkan ilmumu maka akan manfaat ilmumu. Kepada siapapun kau amalkan, jangan pandang bulu. Jangan pandang bulu, kata beliau. Gak banyak saya dapat nasihat dari beliau karena saya ketemu beliau lama itu cuma 2 bulan paling lama. Itu pun waktu-waktu tertentu. Kadang sambil duduk beliau panggil. Satu yang saya ingat, yang saya bikin sebuah syair, yaitu yang pertama, ikhlaslah kepada siapapun engkau ngamalin ilmumu. Ini susah saudara di zaman sekarang. Betul gak? Betul, cari ulama yang seperti ini susah, yang mukhlisin, sehingga yang nyampe kepada murid-muridnya itu bukan cuma teoritis, tapi yang nyampe kepada murid-muridnya adalah ilmu beserta cahayanya. Yang walaupun diajarkan cuma alif-alifan, yang diajarin cuma pesolatan, yang diajarin cuma apalagi kita kecil dulu tuh, tapi ikhlasnya itu yang bikin orang bercahaya hatinya, terpancar dari hatinya tersebutlah seluruh anggota badan jadi benar murid-muridnya lantaran mukhlisin. Gak pandang bulu siapa yang ngajar, siapa yang buka majlis dia datang, siapa yang undang tahlil dia datang, siapa yang butuh dakwahnya dia datang. Gak pandang bulu, mau kaya mau miskin, mau susah mau kagak, datang. Ini sosok ulama yang begini yang susah saudara, apalagi di zaman sekarang di kota metropolitan. Saya nggak habis pikir kalau ulama pakai DP kalah memot. Undang pakai DP. Ya Allah. Kalau perlu kita bisa jadi 3 di sono ada di sini ada, begitu ya. Belajarnya di mana itu? Orang-orang yang mukhlisin amilin, ini yang kita perlu saudara. Nggak perlu. Udah jarang. Makanya berat jadi ulama itu berat. Belum lagi nanti tanggung jawab di akhiratnya. Ya.
Belum lagi nanti tanggung jawab di akhirat ya. Tapi nikmatnya hadirin sampai yaumal mahsyar beliau tidak, para ulama tidak akan pernah berhenti pahalanya. Amin. Kenapa? Dia punya murid-murid yang diajarkannya, berkat diajarin tuh murid-murid jadi bisa. Muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi. Terus menerus jariahnya. Begitu pula guru kita Abi Kiai Haji Muhasyar Barat. Bahagia dalam kuburnya. Allahu Akbar. Tinggal kita ini Hoi. Ulama pada habis. Makanya sama Ustadz di open jangan kasih rokok mulu. Kasih susu. Kasih susu. Ini memang udah waktunya sempit, padat, kasih rokok mulu sama kopi. Ya kita isep. Dah, ya Allah, pinta saya kampung kita udah nggak ada orang tua, bener. Yang tua di sini tinggal Haji Rokib. Tapi beliau masya Allah konser mulu kalau jam 3:30. Biar sehat ya. Udah nggak ada orang tua. Di mana ada alim, ada orang pinter alim, dukung, ayo dukung. Mau dia anak siapa, ya dukung. Kalau perlu kita kader nih, masing-masing rumah wajib mondokin anaknya satu. Kalau di rumah kagak bakal buru-buru pondok. Yang jauh jangan deket-deket, mau berak we pulang. Kita kader buat ceger 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian bakal muncul nih sinar-sinar di pojok-pojok tempat. Kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah SAW, ayo kaderin ulama-ulama dari rumah-rumah kita. Karena yang kalau begini kita baru kerasa nih, ya Allah. Abi udah gak ada, yang tua udah kagak ada, yang muda sakit-sakitan mulu. Kita kader tiap rumah, ayo. Yang ahli Qurannya kita kader. Nanti dibeasiswain nama Haji Syarif Muawan, tenang. Begitu kan? Kita atur aja dah berdua dah, bertiga sama Buya tuh. Atur. Mana-mana orang ceker yang mondok kita biayain bareng-bareng yang nggak mampu. Biar apa? Ntar cetak di kampung jangan sampai kematian obor. Betul? Saya kan kagak tahu saya umur saya sampai kapan, apa sampai minggu. Allah alam. Ntar kalau udah kagak ada baru nyesel. Deh. Yang punya anak, ayo kader. Biar 50 tahun kemudian di ceker masih jadi tempat santri. Ya. Biar 50 tahun kemudian muncul ini kader-kader para alim, para ustadz. Lihat, tersalah rambutnya udah putih semua. Ya, masya Allah. Dah segini aja. Mudah-mudahan kita semua yang ditinggalkan lalu doain beliau dan ulama-ulama lain, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dan kita semua mudah-mudahan sepeninggal beliau tetap hidup rukun tentrem. Dan jangan lupa kita kader para alim, para asatid dari rumah kita sendiri, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.